Kemudian yang kedua, memberitahu jihad ataupun bagaimana memberi semangat untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Ketika pertama kali saya ceramah di masjid ini, salah satu di antara untuk mendapatkan kemuliaan itu bagaimana hati kita benih ketika memasuki Ramadan, maka kita hilangkan perasaan-perasaan kebencian ataupun kita memaafkan orang lain agar kemudian Allah memaafkan kita. Rasulullah SAW 10 terakhir mengajak juga istri-istri beliau untuk bagaimana menikmati malam-malam yang indah, di mana sekali beribadah di 10 terakhir yang mana di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar, malam yang agung, malam yang mana ada di situ mendapatkan kemuliaan. Sekali beribadah dan itu pasti kita akan dapatkan, karena dia adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang datang di 10 terakhir. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sahih. Demikian juga Al-Quran menerangkan bahwa ternyata pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mensifatinya pertama Lailatul Mubarakah. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Saya telah menurunkan suatu malam Al-Quran ini dengan pada bulan yang berkah. Kemudian yang kedua, Allah mensifati salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam hari itu mulai terbit fajar dan mulai tenggelam matahari, yaitu masuk maghrib sampai kemudian munculnya fajar subuh. Itu Allah mensifatinya keselamatan, penuh dengan keselamatan. Kenapa keselamatan? Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu, datang Tuhanmu bersama dengan seluruh malaikat yang ada di langit secara bersaf-saf berbaris-baris. Untuk apa? Dengan perintah Allah, bi'idzni rabbihim min kulli amr. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu petunjuk perintah selama 1 tahun bahwa pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala memberi kadar ketentuan terhadap manusia. Pertama, siapa yang akan dimatikan dan siapa yang akan dihidupkan. Jadi sekalian, kalau di bulan Ramadan ataupun sesudah Ramadan ada orang yang dimatikan, berarti pada malam kadar tersebut itu Allah sudah menentukan bahwa ada orang yang dicabut nyawanya. Ya, ada orang yang dicabut nyawanya seperti Pasien Lehamin. Itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya bahwa pada tahun 1443 beliau akan dimatikan. Sama juga ketua RW yang ada di tetangga saya yang ada di Nabe. Itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya pada 11 Ramadan. Siapa yang akan dimatikan, siapa yang dihidupkan, siapa yang diberi rezeki yang banyak dan siapa yang tidak diberi rezeki, siapa yang akan diberi kebahagiaan dan siapa yang akan disengsarakan, siapa yang mendapatkan jodohnya dan siapa yang tidak mendapatkan jodohnya. Itu selama 1 tahun Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, semua keluarga-keluarga kita, Pak, yang dekat maupun yang jauh, mestinya di akhir Ramadan masjid ini semakin sesak, penuh, bukan semakin maju safnya, semakin ke belakang. Bahkan di satu masjid, Bapak dan sekalian, ini baru nampak kalau akhir Ramadan itu hampir-hampir dia tidak mendapatkan tempat. Tidak mendapatkan tempat. Kenapa? Karena para pemburu
malam kemuliaan itu mereka berdatangan hanya dengan 10 malam bersungguh-sungguh, dan itu pasti siapa yang beribadah dalamnya pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf syahr. Apa yang dimaksud dengan malam yang agung itu, malam kemuliaan itu? Pada malam hari itu Allah mengganjarkan bahwa dia lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikalkulasi dibagi 12 itu sama dengan ya 83 tahun, 3 hari, 3 jam, 3 menit. Itu kalau kata kalau dibagi sekali. Tetapi karena ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang yang lalai, tidak mau mendapatkan keberkahan. Padahal rata-rata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak seperti masa ini. Umurnya umat Islam itu, umurnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Jadi kalau ada orang yang beritikaf, jadi ada hubungannya antara itikaf dengan pemburu Lailatul Qadar, malam-malam yang berkaitan. Siapa yang beritikaf 10 terakhir Ramadan, pasti dia akan mendapatkan malam kemuliaan. Jadi misalnya kalau 40 tahun mulai beritikaf dan dicabut nyawa kita 60 tahun, maka kalau kita mendapatkan peribadatan kurang lebih 20 kali atau 20 tahun, maka kalau itu dikali nilainya, maka itu nilainya sama dengan ya 1700 tahun. Umat-umat dahulu seperti umatnya Musa alaihissalam itu ada 1000, 1500, bahkan ada 2000 tahun. Berarti umur umat Rasulullah SAW memang pendek, kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kadar ketentuan terhadapnya karena dia adalah umat di akhir zaman. Tetapi umur yang sedikit itu nilainya berlipat-lipat sehingga bisa menyamai daripada umat-umat yang lalu. Kemudian yang kedua, bagaimana tanda-tanda ketika turun Lailatul Qadar itu? Kenapa disebut salah satu yang antaranya malam qadar tersebut Lailatul Qadar itu artinya sempit. Kenapa sempit? Tapi perlu itu disebut sempit malam Lailatul Qadar itu. Salah satu di antaranya karena malaikat seluruh yang ada di langit ini turun semuanya. Dalam penjelasan hadis itu kalau malaikat Jibril duduk di bumi ini, maka kepalanya di atas langit, kemudian sayapnya itu sudah tiba di bumi. Jadi pada malam hari itu ketika turun semua malaikat, walaupun bintang-bintang itu ia nampak, tetapi dia redup karena tadi ditertutup dengan banyaknya malaikat. Yang kedua, di antara tanda-tandanya adalah ketika pagi harinya langit itu cerah, matahari itu cerah, matahari ya nampak bersinar, tetapi kalau kita berada di bawahnya tidak menyengat, tidak panas, ya tidak panas. Itu berarti malam harinya sudah turun yang namanya Lailatul Qadar. Kemudian pada malam harinya maghrib sampai datangnya fajar itu, kalau kita lihat itu seluruh pohon-pohonan, baik dia di gurun pasir di mana saja berada, baik yang mudah ditimani, semuanya itu seakan-akan tidak bergerak. Kenapa? Karena dia menyaksikan turunnya malaikat yang ada di langit. Ya, dia menyaksikan ya turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Nah, ada orang berkata juga anjing-anjing yang biasanya serigala biasanya membungkuk, tidak membungkuk. Itu karena menyaksikan tadi. Bahkan ada cerita Israeliat, ada satu ulama ketika dia mendapatkan, dia coba-coba karena dia tinggal di pinggir laut. Dia coba mencicipi itu pergi berlutut di laut.
Tapi begitu dia berkumur, maka air laut tadi itu yang sifatnya asin, ya asin itu menjadi tawar. Ya, saya pernah membaca dalam majalah Panjimas dulu, ketika Anda guru tanya Kiai Abu Dalil, ya itu banyak cerita-cerita spiritual mengenai tentang Lailatul Qadar itu. Ini bisa lagi dilihat di Panjimas kalau kita bisa download dan itu bisa kita baca menikmatinya bagaimana ulama-ulama dahulu ya berburu dan bisa menikmati betul yang namanya Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar ini tidak turun di mana-mana. Dia turun ya untuk mencari siapa yang mereka beribadah pada malam hari ini. Ketika dia minta ampun, maka Allah pun mengampuninya. Ketika dia minta sesuatu, maka Allah pun memberinya. Boleh dia tunda ataupun sebaliknya. Karena itu sekali lagi, mari kita mengajak keluarga kita. Karena sekarang ini sudah hari ke-24 dan sebentar malam ke-25 rata-ratanya turun yang namanya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di asyar awal Ramadan, 10 terakhir Ramadan, pada malam-malam ganjil. Siapa yang menyebutkan malam itu? Pertama Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lainnya. Dia menyebutkan malam ke-21 dan ke-23 karena boleh berharap bahwa Lailatul Qadar itu akan turun di malam 21 dan 23. Nah, ini kan sudah lewat. Tetapi imam yang lain lagi seperti Abu Bakar, kemudian Imam Hasan Al-Basri dan beberapa imam yang lainnya, beliau menghidupkan 10 terakhir Ramadan karena dia tahu bahwa pasti turun setiap tahunnya yang namanya Lailatul Qadar yang lebih mulia dari seluruh bulan. Bahkan Bapak dan sekalian, jumhur ulama pendapat dari keseluruhan ulama rata-ratanya turun yang namanya Lailatul Qadar itu pada malam 27 dan 29. Nah, makanya salah satu dari antaranya kenapa kita dianjurkan pergi berumrah di Ramadan, khususnya di akhir. Saya 2019 Bapak dan sekalian, alhamdulillah ketika umrah diimami oleh Imam Masjid Al-Haramain As-Sudais. Waktu itu karena saya terlambat, saya terpental kurang lebih 3 km dari Masjidil Haram. Malam itu orang sampai sekitar 5 kilo orang Qiyamul Lail, 5 kilo dari Ka'bah ke Jakarta. Kenapa sekalian? Karena ada 3 masjid yang paling afdal untuk kemudian kita beritikaf di dalamnya. Pertama yang namanya Masjidil Haram, yaitu karena ada Ka'bah. Satu kali kita salat di situ sama dengan 100 ribu kali di tempat lain. Jadi satu kali kita salat di situ sama dengan 100 ribu kali di tempat lain. Kalau di Masjid Madinah Al-Munawwarah, satu kali kita salat di sana sama dengan 1000 kali di tempat lain. Kalau Masjid Aqsa yang sekarang kaum muslimin yang beribadah beritikaf sekarang ditembak orang Yahudi lah. Saya baca di beberapa masjid 250 orang luka-luka, berapa banyak orang yang dipenjara, orang yang bisa 100 oleh Yahudi. Itu karena hanya beribadah di Masjid Al-Aqsa, kemudian dia mengadakan ritual memotong hewan di dalam Masjid Al-Aqsa. Nah ini Bapak dan sekalian, karena ini adalah kiblat yang pertama umat Islam, maka orang Islam secara keseluruhannya masih punya dosa ketika dia tidak membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tapi yang paling pertama itu adalah orang yang paling dekat. Sekarang ada orang
kemudian sekitarnya sampai datang kepada kita. Itu yang paling mahal Bapak sekalian. Jadi 3 tempat di mana kita mengadakan itikaf. Kalau satu kali salat di Masjid Al-Aqsa itu sama dengan 10.000 kali di tempat lain. Nah, ini salah satu dari caranya kenapa kita perlu. Apalagi kalau malam ketika turunnya ada tempat itu. Saya pernah juga seperti yang saya biasa ceritakan Bapak sekalian. Waktu saya masih belajar di Pakistan dulu, itu di 10 terakhir Ramadan, khususnya malam ke-27, 28, 29, ulama-ulama Pakistan dan kori-korinya membaca Al-Quran dan ulama-ulama yang dikumpulkan dua sahabat gimana besarnya Masjid Faisal Abad itu, dan diimami oleh seorang ulama yang mana satu malam itu 30 juz, ya 30 juz, dan malam-malam di Ramadan juga ada di Makassar ini masjid satu malam 30 juz juga dia baca berkesan 30 juz satu malam. Bisa juga dicoba-coba juga di ujungnya yang pas di sana. Kalau mau 30 juz satu malam, bisa juga kita salat qiyam Ramadan di sana. Tapi kalau di Pakistan, setiap satu imam yang memimpin sholat sudah itu istirahat sambil minum syai, ya teh Pakistan itu dengan susunya, makan kurma, makan kue, sehingga malam-malam itu terasa indah, tidak terasa kecapean kepenatan. Kalau seorang kari yang membaca Al-Quran, seorang ulama membaca Al-Quran, pasti dia tahu bagaimana dia angkat itu kata-kata yang mana dia bisa angkat, mana yang bisa datangkan, mana yang datang. Kalau Al-Quran berbicara tentang surga, seakan-akan surga itu tidak lain, ada di hadapan kita, sehingga kita tidak akan pernah penat ataupun kelelahan ketika beribadah malam itu. Tapi kalau dia berbicara tentang neraka, maka keluar air mata, tanpa kita sadar, keluar air mata. Kalau ulama yang kori yang membaca tentang bagaimana sisa azab neraka itu, tapi kalau dia berbicara tentang bagaimana keindahan Islam, di sisi kita mulai tersenyum, ada kebahagiaan tersendiri. Dan insya Allah suatu masa Masjid Nurul Istiqamah ini akan melahirkan ulama-ulama kori-kori menghafal Al-Quran, dan insya Allah kita bertekad Bapak dan sekalian di rumah kita harus ada menghafal Al-Quran. Kalau kita tidak menghafal Quran, usahakan anak kita menghafal Quran. Kalau anak kita belum lagi bisa menghafal Quran, bagaimana cucu kita harus menghafal Quran? Kenapa? Karena di rumah-rumah yang ada Al-Quran sedang dibaca, maka di situ ada penerangan, ada jiwa yang tenteram, ada kedamaian dan kebahagiaan. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita mendapatkan bulan yang penuh berkah ini sesuai dengan kata tanda, walaupun masih sedikit tandanya. Saya dikirim nanti saya upload di grup. Anak saya mengirim dari Saudi tentang bagaimana beriktikaf.